ekosistem yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Layanan keuangan digital PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo telah bekerja sama dengan lebih dari 400 koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan digunakan oleh kredit union di wilayah Timor Leste. Kami menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak, membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional, dan memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Untuk itu, PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo memiliki beberapa aplikasi seperti Sakti Online, Sakti Link, Sakti Multi Usaha, Laci, Laci Mart, dan KMP Mobile. Saat ini, PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo telah tersertifikasi SMKI ISO 27001 terkait sistem keamanan data dan juga sudah terdaftar di Komdigi. Seluruh aplikasi Sakti diciptakan untuk memudahkan layanan operasional, meningkatkan pertumbuhan anggota, dan mendukung pertumbuhan ekonomi koperasi melalui unit usaha yang dimiliki koperasi. Semangat kolaborasi terus kita tingkatkan untuk memberikan yang terbaik bagi mitra kami. Sakti hadir sebagai jawaban atas tantangan masa depan untuk mengedepankan digitalisasi bagi koperasi di seluruh Indonesia. Kami hadir dan siap bekerja sama untuk membangun ekosistem koperasi modern. Mari menjadi bagian dari transformasi digital koperasi bersama Sakti. Sakti Link berkoperasi jadi lebih mudah. Oke, baik bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam ruangan Zoom meeting, diharap mengubah nama di Zoom sesuai format nama strip asal koperasi yang contohnya sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom. Bapak Ibu juga dapat kunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik mengenai kegiatan-kegiatan kami dan juga informasi produk layanan dari Sakti di Instagram, Facebook, YouTube, dan dengan akun Selfie Center. Bapak Ibu juga diharap mengisi link daftar hadir pada kegiatan workshop pagi hari ini karena benefit seperti rekaman Zoom dan modul pelatihan akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 4 hari berturut-turut ya Bapak Ibu. Untuk linknya sudah kami kirimkan ya di kolom chat Zoom. Hmm, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul secara daring di acara workshop satu center batch ke-9 pada hari ini. Perkenalkan, saya Ayudenar Amelia dari tim Sakti yang akan memandu kegiatan kita selama sesi berlangsung. Workshop ini berlangsung selama 4 hari, dari tanggal 9 sampai dengan 12 Maret 2026, dimulai pukul 10
sampai dengan selesai dan menggunakan link Zoom yang sama setiap harinya. Jadi, Bapak Ibu cukup simpan tautan ini untuk mengikuti sesi besok ya di waktu yang sama. Baik, berikut adalah susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, pembacaan doa, foto bersama, materi hari kedua yaitu terkait Saktiling dan Saktiling Dashboard, diskusi tanya jawab, dan diakhiri penutup. Sebelum kita mulai materi, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Mohon kesediaan dari Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, dari Diskop UKM dan juga Kak Mariana boleh diaktifkan terlebih dahulu, Kak. Oke, baik, bisa kita mulai Bapak Ibu sekalian. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya Bapak Ibu boleh kayak bebas ya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan terkait materi hari kedua yaitu Sakti Link dan Sakti Link Dashboard ya. Untuk kemarin kita telah membahas company profile dan juga Sakti Online ya. Materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Mas Rama ya. Selama penyampaian materi, Bapak Ibu nantinya boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat ataupun nanti menanyakan langsung saat sesi tanya jawab. Kepada Mas Rama, apakah sudah siap, Mas? Ya, ya, suara saya terdengar jelas, Mbak. Terdengar jelas. Kepada Mas Rama dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ayu, atas kesempatan yang sudah diberikan ya. Bapak Ibu sekalian, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rama Fatur Rahman dari tim Sakti, yang pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Sakti Link ya. Yaitu aplikasi mobile yang tentunya diperuntukkan ya untuk para anggota-anggota koperasi dalam mengakses informasi terkait dengan informasi saldo simpanan dan proses pendaftaran sebagai anggota dan juga simulasi dan pengajuan pinjaman. Sebelum saya memaparkan aplikasi mobilenya, saya ingin mereview kembali Bapak Ibu ya materi yang sudah dijelaskan pada kesempatan workshop hari kemarin, yaitu terkait dengan penggunaan core system Sakti Online ya sebagai aplikasi utama begitu. Di sini saya akan share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, baik. Ya, di sini sudah tampil Bapak Ibu ya terkait dengan aplikasi Sakti Online, yang mana aplikasi Sakti Online ini berbasis web ya, yang nantinya Bapak Ibu sebagai pengurus ataupun pengelola ataupun manajemen koperasi melakukan berbagai aktivitas ya dan operasional operasi di aplikasi berbasis web ini begitu. Sebelumnya di hari pertama, Bapak Ibu sudah eh, mendapatkan gambaran bagaimana proses untuk mengelola settingan awal, lalu sistem manajemen anggota, dan juga simpan pinjam ya. Nah, sedikit saya akan mereview kembali mengenai sesi hari pertama karena ini akan sangat berhubungan dengan aplikasi Saktiling Mobile-nya. Ya, di pertama itu di settingan awal ya Bapak Ibu sekalian tentu sudah kemarin dijelaskan bagaimana melakukan settingan awal ya terkait dengan kantor. Kemudian yang paling utama itu adalah di manajemen pengguna. Karena di manajemen pengguna ini otorisasi dari sisi pengurus ataupun pengelola ya seperti kasir,
kemudian manajer, kolektor dan sebagainya perlu dilakukan settingan ya. Karena akses tiap peran di dalam koperasi itu tentunya berbeda ya dan punya wilayah kewenangan yang berbeda. Ya, Bapak Ibu sudah dijelaskan kemarin bagaimana kita bisa menambahkan ya. Contoh di sini menambahkan penggunanya untuk kasir. Saya langsung mencontohkan saja ya. Di sini atas nama misalkan Pak Nur Cahyadi gitu ya, dengan user ID-nya sama ya, Pak Nur Cahyadi. Kemudian passwordnya ya, misalkan 1, 2, 3, 4. Pilih kantornya ya, misalkan di sini adalah kantor pusat. Lalu ada level penggunanya ya. Pak Nur Cahyadi ini kita asumsikan dia adalah kasir ya. Maka di sini role levelnya yang kita pilih adalah add only. Kemudian role pengajuannya kita pilih di sini kasir. Nah, untuk kita bisa settingkan otorisasinya apa saja modul yang bisa diakses oleh Pak Nur Cahyadi ini, maka kita perlu menginput ya di sebelah kanan ini yang tersedia, yaitu modul. Di sini kita bisa tambahkan ya untuk produk administrasinya seperti daftar online, ya, daftar anggota, kemudian mutasi anggota, ya. Kemudian di sini ada daftar anggota pasif ya dan sebagainya. Kemudian dari sisi transaksi kita bisa tambahkan juga ya contohnya di sini untuk eh, karena dia role-nya adalah kasir untuk membuka rekening, edit rekening ya, lalu transaksi seperti setoran dan tarikan. Kemudian juga tarikan modal ya. Nah, ini perlu settingkan terlebih dahulu Bapak Ibu ya, agar supaya Pak Nur Cahyadi ini punya akses yang memang sesuai dengan perannya. Jangan sampai Pak Nur Cahyadi ini punya kewenangan misalkan karena dia apa? Dia kasir tapi kewenangannya buat meng-ACC. Nah, itu tentu hal yang tidak dibenarkan ya di dalam sistem kita. Maka kita harus melakukan proses settingan awal. Nah, ketika kita ingin menyimpan, di sini tinggal lakukan simpan, nanti akan muncul di bawah ya, list terkait dengan nama dan user ID dari semua akses user yang ada. Nah, ini karena saya pakai akun demo, tidak saya save ya. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa difasilitasi ya untuk bisa mendapatkan demo aplikasi Sakti ini. Baik, seperti itu terkait dengan manajemen pengguna ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya akan mereview kembali di bagian sistem manajemen keanggotaan, yang mana eh, tersedia di menu administrasi ya. Di sini ada anggota ya. Nah, untuk eh, proses pendaftaran anggota itu ada dua cara ya. Cara yang pertama itu dari sisi kita sebagai pengelola koperasi, pengurus ataupun manajemen itu melakukan penginputan di daftar anggota ya. Lalu cara yang kedua nanti akan ada di Saktiling yang akan saya bahas. Jadi kalau ini diinput secara manual oleh koperasi, nah kalau cara yang kedua, dari si anggota ini mendaftar melalui aplikasi. Jadi semacam mereka itu semacam mendaftar kayak e-wallet gitu ya, kayak daftar Dana, daftar Shopee gitu ya. Eh, Sama ya dengan mereka daftar koperasi melalui Saktiling, kurang lebih mereka harus melakukan registrasi ya agar nantinya diproses dan bisa menjadi anggota koperasi. Nah, untuk cara yang pertama, menambahkan anggota, Bapak Ibu di sini sudah terlihat ya, daftar anggota ya. Di sini ada list semua anggota koperasi. Nah, untuk lebih lengkapnya di bawah itu bisa diklik ya untuk halaman-halaman berikutnya.
Nah, cara menambahkannya adalah melalui tambah anggota. Nah, di dalam tambah anggota ini tersedia kolom-kolom yang wajib diisi ya. Dan selain itu juga ada nomor otomatis ya. Nomor otomatis ini di eh, digit yang kelima pertama ini terkait dengan sudah default dari sistem aplikasi Saktinya. Artinya koperasi Bapak Ibu sudah misalkan ya menggunakan Sakti. Nanti di digit 5 digit awal untuk nomor anggota itu default dari sistem Sakti. Kemudian kalau terkait 3 digit berikutnya itu adalah pilihan kantornya ya. Eh, Misalkan di sini kantor pusat ya. Misalkan Bapak Ibu ternyata adalah koperasi simpan pinjam punya beberapa cabang. Nah, di 3 digit yang warna hijau itu menandakan bahwa eh, apa namanya kantor pelayanannya begitu ya. Kemudian ada 1 digit yang berwarna biru ini itu untuk me, apa, menjelaskan terkait jenis anggotanya ya. Kemudian untuk digit-digit di belakang ini, nah digit di belakang ini menyesuaikan dengan urutan si anggota tersebut terdaftar di dalam koperasi. Seperti itu ya terkait dengan proses sistem manajemen anggota ya. Nah, contoh kita perhatikan di sini dalam mendaftarkan anggota ya. Pilih unit kerjanya, misalkan unit kerjanya di kelompok 1. Lalu identitasnya apa ya, KTP misalkan, lalu nomornya. Nah, yang paling penting di sini yang ada kolom-kolom merah itu wajib diisi karena kalau tidak diisi maka tidak bisa menyimpan begitu. Nah, khusus terkait email dan nomor ponsel itu wajib aktif ya Bapak Ibu karena nantinya ini akan ada hubungannya dengan Saktilink aplikasi mobilenya. Jadi email dan ponsel itu wajib sesuai eh, yang dimiliki anggota dan kondisinya aktif karena nanti seperti OTP lalu terkait dengan reset sandi atau password ya itu melalui email ya. OTP melalui nomor ponsel. Di sini contohnya atas nama saya ya. Saya isi ya. Ini saya hanya sedikit misalkan passwordnya apa nih? Passwordnya misalkan Rama, jenis kelaminnya apa. Ini tidak akan saya save ya Bapak Ibu, tapi lebih kepada mensimulasikan saja terlebih dahulu ya terkait dengan bagaimana sih kita melakukan yang namanya proses pendaftaran anggota ya di sistem eh, Sakti Online ya. Lalu di sini juga ada fasilitas terkait pilihan kelompok wajib ya. Pilihan kelompok wajib ini biasanya berhubungan dengan koperasi yang punya tingkatan ya dalam hal simpanan wajibnya begitu. Misalkan koperasi karyawan ya antara antara direktur dengan staf ya punya nilai simpanan wajib yang berbeda. Nah, itu bisa kita tambahkan di kelompok wajib begitu. Kalau sudah lengkap, kita tinggal simpan ya. Seperti itu terkait dengan daftar anggota. Nantinya akan muncul di baris pertama di sini ya, di atas ya. Kalau dia sudah mendaftarkan. Kemarin Mbak Dinda sudah jelaskan terkait daftar anggota dan di sini sudah tercantum ya atas nama Dinda. Kemudian daftar online. Nah, daftar online ini biasanya adalah untuk anggota koperasi yang mendaftar melalui Saktilink ya. Jadi nanti jadi nantinya eh, kalau koperasi ingin ekspansi anggota gitu ya, eh, bisa melalui aplikasi Saktilink. Jadi tidak perlu si anggota tersebut datang hadir ke kantor koperasi gitu ya. Cukup melalui aplikasi. Nantinya dari aplikasi tersebut akan connect ke dashboard Saktilink dan akan nge-link ya, akan connect juga ke
core sistem utamanya, yaitu di Sakti Online ini. Di sistem manajemen anggota ini juga ada proses keluar anggota ya. Ini contohnya misalkan siapa di sini ya? Misalkan RC Rosina nih. Kita juga bisa melakukan proses keluar anggota. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi untuk mengeluarkan anggota perlu memastikan bahwa simpanan dan pinjamannya itu sudah selesai alias sudah nol ya. Jangan sampai masih nyangkut. Kalau masih nyangkut belum bisa dikeluarkan dari sistem. Begitu. Jadi kita perlu melakukan proses setoran ataupun tarikan ya untuk memastikan anggota tersebut sudah tidak ada lagi sangkut paut keuangan dengan koperasi, baru bisa dikeluarkan. Kemudian nanti akan ada daftar keluar anggota. Nah, daftar keluar anggota ini akan ada di sistem dan nantinya suatu waktu anggota tersebut mendaftar kembali jadi anggota koperasi bisa diaktifkan kembali ya. Tinggal diaktifkan saja dari sisi keanggotaan ini. Begitu. Lalu juga di sistem manajemen anggota ini ada daftar untuk mutasi anggota ya. Misalkan anggota atas nama RC misalkan ya, kantor sebelumnya itu layanannya misalkan di Jakarta. Tapi karena ada pekerjaan ataupun karena ada keperluan ya pindah domisili, akhirnya pindah ke Bogor dan kebetulan di Bogor juga ada kantor eh, apa kantor layanan si koperasinya, maka tinggal dimutasikan saja. Begitu terkait dengan sistem manajemen anggota. Nah, sebelum saya memasuki ke simpanan pinjaman, barangkali Bapak Ibu ada yang lebih dulu ingin ditanyakan ya, supaya kita pelan-pelan bisa mudah mencerna dan mengaplikasikannya begitu. Saya kembalikan ke Mbak Ayu terkait sistem manajemen anggota ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lebih dulu. Baik, bagi Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait manajemen anggota atau kita masuk ke materi selanjutnya? Boleh responnya Bapak Ibu? Maksudnya ini demo ya, Bu ya. Mungkin bisa difasilitasi Mbak terkait demonya ya. Nanti juga setelah kegiatan ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan akses materinya secara lengkap. Nah, sudah di-share ya oleh Mbak Ayu. Bapak Ibu bisa sambil praktik ya. Jadi bisa langsung buka laptop masing-masing ya dan mengakses aplikasi Sakti Online ini. Jadi kita bisa bareng-bareng ya untuk praktiknya begitu. Untuk sistem manajemen anggota ini sepertinya sudah eh, aman ya, bisa dilanjutkan ya. Oke, dari Pak Rudianto sudah konfirmasi, lanjut saja. Oke. Nah, eh, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan simpanan dan pinjaman. Ya, simpanan dan pinjaman ya di sini di menu administrasi kita melakukan proses yang namanya setting produknya dulu gitu ya. Nah, di sini ada simpanan modal. Cara-caranya sebenarnya dari semua simpanan ini kurang lebih mirip-mirip ya. Jadi saya akan coba dulu yang di awal ya. Misalkan di sini adalah produk simpanan modal, kita tambah ya. Nah, pada saat proses eh, setting produk simpanan ya, kita perlu untuk mengisi kodenya, nama produknya, nilai setorannya, maksimum setorannya, kemudian nilai per sahamnya. Karena ini di sisi modal akan berhubungan dengan sisa bagi hasil usaha ya. Nah, perlu digarisbawahi ya, ini juga kita perlu pilih pokok, wajib, sukarela atau setara modal ya.
Lalu COA-nya bagaimana? Perkiraannya ya, perkiraannya juga perlu diisi. Nih, contoh yang di bawah ini adalah simpanan pokok ya. Saya coba klik di menu icon pensil. Ini untuk mengedit ya. Nah, ini produk yang sudah jadi, Bapak Ibu. Ada kodenya, jenis simpanannya apa, ya, nilai per sahamnya, nilai setorannya, dan perkiraan debitnya itu di kas dan kreditnya di simpanan pokok, ya. Ini penting karena nanti akan terjurnal otomatis pada saat proses setoran, ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menjurnal manual karena sudah terotomatisasi di sistem ya untuk laporan keuangannya. Seperti itu terkait simpanan modal. Begitupun simpanan harian juga sama ya Bapak Ibu. Caranya menambah apa? Kita klik tambah. Nah, di sini kita pilih kodenya, nama produknya, jasanya, dan sebagainya. Nah, misalkan di sini yang sudah tersedia, yang sudah ada produknya simpanan harian. Nah, ini sudah tersedia produk simpanan harian dengan kode SHR, produk hariannya, produknya namanya harian, jasanya 2% ya. Kemudian eh, perubahan jasa berlaku, limit saldo, dan sebagainya. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing koperasi. Dan tidak lupa untuk mengisi perkiraan-perkiraan ataupun eh, COA-nya ya untuk debit kreditnya, begitupun debit dan kredit untuk jasa simpanannya ya, yang nantinya akan dicairkan untuk anggota tersebut. Lalu jika ada perkiraan kredit administrasi itu juga bisa ditambahkan. Nah, selain simpanan yang bersifat modal dan juga harian, di fasilitas Sakti Online ini juga ada simpanan untuk berjangka dan deposito ya. Untuk berjangka dan deposito perbedaannya tentu terletak eh, dari sisi bagaimana proses menyimpan uangnya ya. Untuk berjangka ini adalah simpanan yang asumsinya itu seperti menabung ya secara bulanan begitu ya. Kalau untuk deposito sama hanya dengan Bapak Ibu di perbankan ya untuk menyimpan uang dalam kurun waktu tertentu. Nah, di simpanan berjangka ini kita langsung saja ya di sini sudah ada contohnya, misalkan simpanan berjangka yang SB ini. Kita klik icon pensil dan sudah tersedia produk simpanan berjangkanya ya. Kita perlu sesuaikan kode simpanannya, produknya apa, kemudian nilai setorannya, berapa jasanya ya. Kemudian perubahan jasa berlakunya ya. Jangka waktunya berapa lama ya. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, itu perlu disettingkan di produk simpanan berjangka. Lalu perkiraannya juga perlu diisi. Limit saldonya minimum berapa juga perlu disesuaikan. Lalu di sini yang perlu digarisbawahi yang bagian tipe perhitungan apakah akhir bulan atau jatuh tempo untuk nantinya berhubungan dengan proses pencairan si apa namanya si jasanya ya, jasa berjangka. Kemudian ada simpanan yang deposito ya. Coba kita klik di sini icon pensil. Nah, produknya seperti ini kurang lebih ya. SJK si Jakob 12 bulan ya. Nah, ini jasanya kosong. Oh ya, kita pilih yang si Jakob 6 bulan ini deh. Nah, kita udah ada produk sebelumnya ya. Si Jakob 6 bulan dengan kode SJK 6. Jasanya 6%, jangka waktunya 6 bulan ya. Perhitungan bunganya, kemudian di sini ada perkiraan-perkiraan untuk debit dan kreditnya. Begitupun juga dengan debit kredit jasa si depositonya ini.
ya. Penampungnya itu ada di mana gitu ya. Nanti perlu disesuaikan. Lalu dari sisi debit untuk penalti apabila nantinya si anggota tersebut mencairkan eh, apa namanya simpanan deposito ini lebih awal, yaitu bisa disesuaikan perkiraan penaltinya. Secara konsep begitu terkait simpanan-simpanan ya, eh, di sistem kita melakukan settingan produknya itu kurang lebih seperti itu ya, sama ya. Nanti tinggal disesuaikan apa saja tipe simpanannya apa ya, dan disesuaikan dari sisi nilainya, kemudian nilai jasanya, perkiraan-perkiraannya yang akan berhubungan dengan eh, proses jurnalnya nanti. Lalu terkait pinjaman ya, produk pinjaman yang perlu kita settingkan itu ada di sini ya, produk pinjaman. Nah, untuk membuat produk pinjaman, Bapak Ibu perlu perhatikan ya, sama dengan apa yang sudah tadi ada di simpanan. Seperti kodenya, nama produknya, lalu jenis jasanya, flat, menurun, atau anuitas. Dan ini harus dipastikan kembali ya, karena kadang-kadang koperasi eh, ada sedikit kesalahan, misalkan konsep perhitungannya adalah anuitas, tapi mereka bilangnya itu flat. Nah, itu biasanya perlu dipastikan lagi ya, jenis jasanya itu apa. Karena kalau flat, antara angsuran pokok dan juga eh, jasanya atau bunganya itu sudah flat. Tetapi kalau menurun dan anuitas, tentu ada penyesuaian ya antara angsuran dan juga dari sisi bunganya berbeda dengan flat. Nah, di sini kita udah ada contoh nih ya di bawah ada pinjaman multiguna, pinjaman umum, pinjaman SP1. Kita klik salah satunya ya untuk mengetahui cara untuk menambahkan si atau mengedit produk pinjaman. Nah, di sini sudah terlihat Bapak Ibu produk pinjaman ya. Ya, dengan jasa 12% pinjaman multiguna jenis jasanya flat. Nah, Bapak Ibu juga perlu eh, perhatikan persentase pendapatan jasanya. Apakah ini akan diklaim sepenuhnya persentase pendapatan jasanya untuk jadi pendapatan koperasi atau nanti akan ada dana yang disisihkan. Misalkan dari pendapatan jasa itu hanya 80, 20 lagi misalkan jadi dana cadangan ya. Nah, itu perlu dipilah terkait dengan pendapatan jasa dari produk pinjaman tersebut. Di sini juga ada persentase denda keterlambatan, ya, angsuran pokok dan angsuran tetap ini perlu diisi juga fleksibel ataupun juga tetap. Dan yang perlu diperhatikan adalah COA-nya ya, perkiraan debit dan kredit untuk eh, pada saat pencairan, kemudian pada saat pendapatan ya, dan pendapatan penyisihan jasa pinjaman apabila persentasenya di bawah 100 ya, dan perlu ada penyisihan, itu perlu ada COA-nya tersendiri. Lalu ada debit denda, kredit denda, itu juga perlu disesuaikan ya, kebijakan di koperasi. Biasanya ditampung di sisi mana untuk laporan keuangannya. Ya, seperti itu Bapak Ibu terkait simpan pinjam ya. Nah, mungkin di sini saya akan jelaskan juga ya proses pengajuannya secara sederhana. Kita klik di bagian pinjaman lalu pengajuan. Di sini ada pengajuan baru. Nah, jadi pada proses eh, koperasi ini menggunakan aplikasi Sakti, ya, ada dua cara ya mengajukan pinjaman. Cara pertama dengan menginput ya, di sini misalkan dari sisi kasir menginput secara manual di sistem Sakti Online ini yang berbasis web ini.
Cara yang kedua adalah pengajuan melalui aplikasi mobile yang nanti akan saya jelaskan setelah ini ya. Jadi ada dua cara ya, sama seperti tadi untuk anggota. Anggota bisa mendaftar dan mendaftar kita bisa menginputnya secara manual di sistem ini atau menggunakan aplikasi Saktiling Mobile ya, aplikasi di handphone ya. Begitupun pengajuan pinjaman bisa diinput di sistem ini ataupun juga nantinya bisa si anggota mengajukan sendiri di aplikasi mobilenya. Nah, tentu nantinya di sistem itu akan connect ya. Nanti tinggal di copy saja atau disalin nanti di bagian dashboardnya. Nah, di sini saya akan mensimulasikan terkait dengan pengajuannya. Cara pertama di sini tentu kita perlu klik namanya siapa ya. Misalkan saya di sini coba atas nama RC Rosina. Nah, di atas ada keterangan bahwa RC Rosina ini punya pinjaman yang masih aktif ya. Nanti akan ada notifikasi di atas. Tapi kalau ternyata dia sebagai anggota baru pertama kali pinjam, nah ini tidak ada keterangan ini. Notifikasi ini penting supaya supaya pengurus koperasi itu bisa lebih dulu tahu ya sebelum mengapprove pinjaman, tahu bahwa si anggota tersebut sudah punya pinjaman sebelumnya dan masih aktif. Nah, ketika kita klik nomor anggota, maka akan tersedia dari data pribadinya ya, kelengkapan namanya secara otomatis. Ini akan mempermudah proses penginputannya. Lalu yang perlu diperhatikan di informasi tambahan, perlu dipastikan status rumahnya dan pekerjaannya. Nah, itu terkait dengan data pribadi. Di bawahnya itu ada terkait dengan pengajuan pinjaman. Nah, pengajuan pinjaman ini kita perlu set ya, dia minjemnya di produk yang mana. Misalkan pinjaman multiguna. Jangka waktunya misalkan 6 kali angsur. Pinjamannya misalkan 10 juta gitu ya. Nah, misalkan di sini keperluannya adalah eh, biaya untuk beli rumah gitu misalkan ya. Apa namanya, sewa rumah lah. Kan ada juga tuh ya yang kontrakan sewanya setahun gitu ya. Nah, misalkan kita asumsikan keperluannya ya tujuannya adalah biaya sewa rumah. Angsurannya ini akan disetor melalui apa? Ya, perlu disesuaikan apakah tunai atau dari bank. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan perkiraan nanti di sistem eh, Sakti itu sendiri ya. Kalau sudah, maka kita perlu simpan di sini. Maka akan muncul di pengajuan pinjaman di atas ini ya, bahwa atas nama RC Rosina mengajukan pinjaman dengan nilai sekian ya, dengan jenis produk apa dan statusnya di sini masih baru ya, karena baru menginput. Jadi belum disetujui begitu. Nah, itu dari sisi kasir ya. Dari sisi kasir hanya bisa untuk menambahkan pengajuan pinjaman. Nah, kemudian karena di sistem ini kan saya super admin ya, artinya mungkin di sini saya posisinya sebagai ketua. Nah, di sini saya ingin meng-ACC pengajuan pinjaman si Rosina ini. Maka yang perlu dilakukan adalah mengklik icon pensil yang tersedia. Klik di sini ya. Maka nah di sini kan sudah terlampir ya data pinjaman dan pengajuan pinjamannya. Nah, untuk data-data lain sebenarnya ini opsional ya, bisa dilengkapi ataupun juga bisa tidak ya oleh biasanya data-data ini terkait sama role analis pinjaman ya dan juga kolektor pinjaman. Nah, ini
asumsinya misalkan saya ingin menyetujui ya dari analisanya semua sudah selesai ya ini supaya mempercepat aja prosesnya di persetujuan pinjaman karena saya punya otoritas itu ya saya sebagai manajer misalkan di sini bisa memberikan keputusan ya disetujui. Nah ini kita perhatiin lagi jenis jasanya lalu nilai jasanya jangka waktunya yang di ACC misalkan bukan 6 bulan tapi 12 bulan. Nah, itu bisa disesuaikan, bisa diedit-edit gitu ya. Misalkan persetujuan pinjamannya ternyata sama 10 juta. Nah, itu bisa. Nah, di sini analisa pinjaman sebesar 8332. Oh, ini ada catatan sebelumnya dari si analis pinjaman. Tapi ternyata si manajer koperasi misalkan asumsinya dia menyetujui ya untuk 10 juta ini. Nah, nomor SPK ini bisa kita isi atau nanti tergenerate ya dalam sistem. Kan dia di urutan 200, 204 misalkan ya. Nah, ini proses approval-nya. Kita klik simpan. Maka ketika kita sudah selesai menyetujui ya, akan ada status baru di sini, status pengajuan disetujui. Begitu terkait produk simpan pinjam. Nah, untuk mencairkannya gimana? Ya, maka untuk melakukan pencairan, kita masuk ke menu transaksi. Di menu transaksi ini ada dua menu, setoran dan tarikan. Nah, untuk setoran dan tarikan ini, kalau terkait dengan simpanan, maka yang perlu diklik di menu setoran. Nah, tadi kita belum sempat ya, ternyata untuk menjelaskan proses setorannya. Nah, setoran di sini atas nama misalkan RC Rosina ya. Di sini sudah tersedia simpanan-simpanannya apa saja. Lalu untuk pencairan itu ada di menu tarikan. Nah, karena kita kebutuhannya adalah untuk mencairkan pinjamannya, maka harus dibuka dulu rekening pinjamannya. Kita buka di rekening, lalu buka rekening. Nah, di sini ada atas nama RC Rosina atau diklik di sini RC Rosina. Lalu kita buka rekening pinjaman. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, karena tadi dia ada ingin melakukan proses pencairan, maka kita perlu buka rekening terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengklik di bagian di kolom buka rekening ini ya. Ada semacam icon seperti kode pos gini ya. Nah, tinggal diklik saja untuk mengaktifkan buka rekeningnya. Lalu nomor pengajuannya perlu diisi, dipilih. Nah, kita perhatiin lagi rekening pinjaman ini seperti apa, ya, apakah sudah sesuai? Jika sudah sesuai, maka kita perlu menyimpan. Nah, untuk pencairannya bagaimana? Pencairannya ada di menu tarikan, ya, atas nama RC Rosina. Nah, pinjaman. Nah, di sini ada bagian pinjaman, ya. Kita perlu perhatiin lagi ini transaksinya dari mana? Dari kas, dari bank, atau dari apa ya? Apa dia dari uang cash ya, atau dari transfer dari bank koperasi? Itu perlu diperhatiin uangnya dari mana, ya, tanggal transaksinya. Kalau tanggal transaksi ini bisa mundur ya, tapi nggak bisa maju ya. Jadi misalkan asumsinya hari ini deh, ya, di tanggal 10 ya.
Lalu di sini ada pinjaman multiguna tadi ya, atas nama Elsi Rosina meminjam uang sebesar 10 juta. Nah, perlu kita perhatikan di sini nilai yang akan dicairkan dan yang akan diterima ya. Nilai pinjamannya, lalu ada biaya-biaya seperti provisi ataupun mungkin nanti di koperasi ada biaya asuransi ya, ada biaya-biaya administrasi itu bisa eh, apa? Bisa disettingkan produknya nanti akan mengurangi dari sisi nilai pinjaman ya. Jadi cairnya itu misalkan di sini adalah 9,9 juta. Nah, cara untuk mencairkannya mudah ya. Kita tinggal klik di bagian cairkan ini. Tinggal klik OK. Nah, maka di sistem sudah otomatis pinjam apa si RC Rosina ini sudah cair ya pinjamannya. Lalu nanti untuk setorannya gimana ya? Setoran angsurannya. Nah, itu ada di bagian setoran atas nama RC Rosina. Kita klik di sini di bagian pinjaman ya. Akan ada informasi terkait angsuran pokok dan angsuran jasa. Artinya di sini karena dia minjemnya selama 12 kali ya, angsurannya itu di 934.000 per bulannya. Ketika nanti di bulan pertama dia ingin mengangsur ya, di bulan berikut apa? Di bulan berikutnya, kita tinggal klik di bagian angsur ini. Nah, ini tahapannya ini tidak saya klik ya karena masih masih di hari yang sama. Nanti tinggal disesuaikan ketika tanggal untuk pencairannya. Tanggal untuk setorannya. Karena dia 10 Maret mungkin di 10 April atau di 9 April ya untuk proses setoran angsurannya itu sendiri. Seperti itu konsep mengenai simpan pinjam di aplikasi Sakti Online ya berbasis web ini ya. Jadi Bapak Ibu yang punya unit usaha sebelumnya mungkin pencatatannya masih berupa manual, manual book itu di buku ataupun di Excel ya. Dengan adanya aplikasi Sakti Online ini akan sangat membantu Bapak Ibu untuk memproses segala jenis transaksi dan meminimalisir yang namanya risiko kesalahan pencatatan. Dan yang paling penting adalah mengefisiensikan prosesnya. Ya, kalau Bapak Ibu sekarang masih menggunakan Excel atau masih komputerisasi, biasanya transaksinya itu tidak real time ya. Mungkin ketika ingin RAT masih sibuk ngubek-ngubek data gitu ya, masih cari-cari data. Tapi dengan adanya aplikasi Sakti, segala transaksi itu bisa dilakukan secara real time. Artinya selalu update ya di tanggal transaksi tersebut ya. Dan laporan keuangannya sudah terotomatisasi. Ya, seperti itu. Nah, untuk laporan-laporannya di sini ada tersedia ya. Dari sisi akunting di sini juga ada jurnal ya yang diperuntukkan untuk menjurnal. Nah, ini ya sudah terotomatisasi dari sisi tadi kita udah mencairkan pinjaman RC Rosina. Maka di jurnal sudah terotomatisasi Bapak Ibu ya pinjamannya dan juga biaya provisinya. Nah, secara mudahnya di sini juga kita ada menu laporan ya. Di laporan contohnya di LKSB deh. Laporan keuangan dan statistik bulanan. Kita klik di sini laporan LKSB-nya, maka akan tersedia laporan keuangan dan juga statistik pertumbuhan anggota. Nah, sudah terotomatisasi. Misalkan saya perlunya di bulan Maret ya, atau misalnya deh di bulan Februari deh, karena bulan Maret belum selesai. Nah, ketika saya klik, otomatis semua keuangannya, baik itu neraca dan juga rugi laba, sudah tersedia
dan juga ada statistik bulanan untuk pertambahan jumlah anggota ya. Nah, ini menjadi sangat mudah dan sangat penting karena dengan adanya otomatisasi laporan keuangan dan juga statistik-statistik bulanan ini akan memudahkan bagi Bapak Ibu yang punya perencanaan bisnis ke depan ya. Dengan melihat statistik yang ada, dengan melihat data yang ada, Bapak Ibu eh, dari data-data tersebut bisa menghasilkan keputusan bisnis untuk usaha operasinya. Seperti itu Bapak Ibu terkait konsep unit simpan pinjam di dalam aplikasi Sakti Online. Nah, setelah ini saya akan membahas aplikasi mobilenya SaktiLink ya. Sebelum saya masuk ke SaktiLink, Bapak Ibu yang ingin bertanya dan berdiskusi, saya persilahkan. Ya, saya kembalikan kepada Mbak Ayu. Oke, baik Mas. Mungkin di sini sudah ada pertanyaan ya dari Pak Hans Sutio. Untuk simpanan wajib kan dibayar setiap bulan oleh anggota. Cara input ke sistem Sakti bagaimana ya? Apakah rinci dari bulan Januari sampai Desember? Dan kalau sudah ganti tahun bagaimana? Boleh silakan dijawab, Mas. Oke, baik, menarik ya pertanyaan dari Pak Hans. Kalau boleh tahu dari koperasi mana, Pak Hans? Simpanan, oh, Pagojengan. Ini KDMP atau apa, Pak? Simpan pinjam, sebagai karyawan kah atau apa? Oke, dari Koperasi Desa Merah Putih ya. Nah, nanti Desa Merah Putih kemungkinan juga kan kalau udah jalan usahanya bisa juga membuka unit simpan pinjam walaupun tidak saat ini ya. Ketika nanti ongoing ke depan mungkin itu jadi salah satu unit usaha yang bisa dipertimbangkan. Nah, simpanan wajib kan dibayar setiap bulan oleh anggota. Nah, cara input ke sistem Sakti bagaimana? Begitu ya. Nah, caranya adalah di bagian eh, setoran ya. Ada di menu transaksi. Di sini ada setoran. Kita contohin atas nama siapa ya di sini? Nama anggotanya. Misalkan datanya dia coba ya. Misalkan atas nama dia Septa ya. Dia Septa ini ingin melakukan setoran simpanan wajib ya. Simpanan wajib di setiap bulan. Nah, eh, sebagai kasir ataupun sebagai pengelola koperasi yang menginputnya di sistem, maka perlu klik di bagian transaksi, lalu klik setoran, dan klik namanya atas nama siapa. Nah, ini prosesnya secara manual ya, Pak ya. Tapi kalau misalkan ternyata Bapak adalah koperasi karyawan gitu ya, koperasi karyawan kita ada namanya daftar tagihan. Jadi kita bisa menginput data Excel untuk semua anggota yang ingin mengaksur pinjaman dan juga menyetorkan simpanan itu sudah otomatis langsung dalam jumlah banyak. Ya. Nah, di sistem ini kita ada dua ya, ada yang kita menginput satu-satu, ada juga yang menginput sekali banyak. Kalau yang sekali banyak itu di menu daftar tagihan. Nah, yang input satu-satu ini ya, contohnya dari sisi di sini kan simpanan wajib ya, wajib itu kan adanya di sisi modal. Nah, di sini simpanan wajibnya itu asumsinya misalkan 50.000. Nah, ketika kita ingin menyetor, kita tinggal klik aja di sini nilainya 50.000. Misalkan nih, anggota koperasi dia ternyata nunggak simpanan wajibnya ya. Ternyata dia bulan Januari, Februari, Maret, eh, terus dia bayarnya di Maret gitu ya, 150 ya. Nah, itu bisa disesuaikan di nilainya ini. Nah, nanti biasanya ini akan menyesuaikan lagi untuk nanti tagihannya.
Nah, klik di sini store ya. Kita klik store, otomatis akan bertambah di simpanan wajib ini di sini. Lalu di sini ada juga cetak buku ya. Nah, ini cetak buku ini adalah lampiran keterangan si anggota tersebut ya, proses dia menyimpan simpanan wajibnya ya. Ini ada catatan transaksinya ya. Tadi kita sudah transaksiin di tanggal 10 Maret dengan nilai 50.000. Yang tadinya dia nilainya 145 jadi 195 ya. Saldo akhirnya di sini ada di 445 ya, karena akumulasi dari semua saldo simpanan. Begitu Pak cara untuk menyetorkan simpanan. Nah, kalau ternyata misalkan koperasi Bapak adalah koperasi karyawan ya ataupun koperasi KDMP tapi ingin sekaligus gitu ya, nggak mau satu-satu Mas. Kalau satu-satu nanti malah lama proses pengerjaannya. Nah, kita bisa masuk ke bagian menu transaksi. Di sini ada daftar tagihan. Ya, di transaksi ini ada daftar tagihan. Kita klik daftar tagihan. Nah, kita perlu ekspor datanya dulu ya. Karena untuk memastikan dan mengecek ulang datanya sudah betul apa enggak. Kita ekspor di sini. Kita klik oke. Nah, di sini coba saya lihat ya, kasih lihat Bapak Ibu terkait dengan daftar tagihan. Nah, di sistem kita nanti ketika kita ekspor, artinya kita ngunduh data dari sistem ya. Maka akan muncul Excel seperti ini, Bapak Ibu, daftar tagihannya. Tiap orang itu ada ada tagihannya ya, tagihan simpanan dan juga tagihan kalau misalkan dia ada angsuran pinjaman. Seperti itu. Nah, kita perlu periksa periksa ulang ya. Udah betul apa disesuaikan lagi. Ketika kita udah periksa semuanya, udah beres semuanya, maka kita perlu yang namanya proses import ya. Nah, di bagian import ini. Nah, import ini kita kalau tadi export kita ngedownload, kalau import artinya kita mengupload si Excel-nya ya. Nah, untuk data tagihan juga perlu disesuaikan lagi tanggalnya, jenis anggotanya apa semua, lalu kantor apa aja yang mau didaftar tagihan ya secara langsung, unit kerjanya, kita bisa sesuaikan lagi ya. Seperti itu Bapak Pak Hans ya, mengenai proses setoran simpanan wajib dan cara inputnya di aplikasi Sakti. Bagaimana? Apakah cukup menjawab Pak Hans? Atau ada pertanyaan lanjutan, saya terbuka ya, supaya nanti kita ketika masuk ke aplikasi Saktiling Mobile, kita sudah cukup memahami cara kerja dari aplikasi Sakti Online berbasis web ini. Begitu. Bagaimana Mbak Ayu? Apakah ada lagi dari rekan-rekan yang lain? Barangkali ada pertanyaan. Baik, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terkait sakti online tadi? Boleh langsung saja on mic ya Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke ses ke materi saktiling ya. Boleh Bapak Ibu responnya ya? Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ke sekarang kita akan bahas dari sisi aplikasi mobilenya yang untuk anggota. Apakah sudah terlihat
PPT-nya Mbak Ayu di layar. Oke, Bapak Ibu di sini sudah tersedia terkait dengan PPT Saktiling Mobile ya. Saya coba share screen full. Nah, aplikasi Saktiling ya. Di sini penjelasannya adalah aplikasi penunjang sistem perkoperasian yang mudah digunakan seluruh anggota koperasi yang kemudian terhubung dengan core sistemnya, yaitu Sakti Online yang dikelola oleh manajemen atau pengurus koperasi. Jadi kita menyebut Sakti itu sebagai platform Sakti. Platform Sakti ini terdiri atas Sakti Online, Sakti Link ya, lalu ada Sakti Multi Usaha. Jadi ada beberapa aplikasi yang satu sama lain itu terkoneksi. Jadi kita kalau Bapak Ibu ingin menggunakan Sakti, artinya Bapak Ibu ingin menggunakan platform ya. Beberapa aplikasi untuk diterapkan di koperasi masing-masing. Nah, Sakti Link ini tujuannya mempermudah anggota mengakses saldo simpanannya, lalu mengajukan pinjaman, dan juga membeli pulsa, ya, token listrik, melakukan transfer, ya, bayar PDAM, dan sebagainya bisa melalui aplikasi Saktilink, yang mana dari usaha pulsa PPOB ini, pulsa listrik PDAM ini, akan menjadi eh, akan menjadi keuntungan koperasi. Jadi koperasi itu bisa men-setting harga jual dari aplikasi dari pulsa misalkan. Harga pulsa misalkan 12.000 ya. Misalkan koperasi setting di 13.000. Artinya koperasi dapat untung 1.000. Nah, koperasi perlu untuk mengedukasi anggota-anggota agar anggota itu bertransaksi menggunakan aplikasi Saktiling aja gitu ya. Kenapa? Karena eh, koperasi bisa mendapatkan keuntungan atau laba ya dari proses transaksi mereka ya. Setiap orang kan pasti dalam 1 bulan itu minimal ada 1 kali beli pulsa ya, beli paket data ya. Nah, kalau jumlahnya anggota koperasi tersebut misalkan di KDMP. KDMP itu misalkan anggotanya ada 500 sampai 1.000 ya. Kalau Pak Presiden Prabowo bilang sekitaran rencananya KDMP itu di sekitar bisa mengcover 1.000 orang di dalam satu desa atau kelurahan. Bayangkan kalau misalkan semuanya bisa bertransaksi minimal 1 kali, ya, maka koperasi bisa mendapatkan keuntungan kalau satu produk aja Rp1.000, dikalikan 1.000 anggota gitu ya, bisa mendapatkan keuntungan bersihnya di 1 juta. Nah, tentu kan kalau koperasi semakin besar labanya, balik lagi kan akan sisa hasil usahanya akan lebih tinggi dan akan menguntungkan untuk anggota juga. Jadi ini bisnis closed loop yang betul-betul membuat apa antara anggota dan koperasi ini bisa benar-benar saling menguntungkan ya, dan dari sisi konsumsi itu berputar di eh, jejaring koperasi, jadi nggak perlu kemana-mana gitu ya. Seperti itu ya. Nah, Saktiling ini tentu dengan adanya informasi saldo, anggota bisa ngecek kapanpun mereka mau gitu ya. Simpanan saya ada berapa ya. Karena kalau dia harus tanya ke admin ya berkali-kali ya, itu kan tentu perlu waktu ya untuk admin mengecek sebenarnya simpanan dia ada berapa gitu ya di Excel ataupun di apa spreadsheet-nya gitu. Lalu pinjaman kalau tadi ya menginput di sistem ART online itu kan perlu waktu ya. Kalau misalnya anggota bisa meminjam melalui Saktilink, pasti akan lebih efisien prosesnya gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu
saya minta untuk masing-masing buka di handphonenya. Nah, buka Google Play dan App Store-nya, Bapak Ibu. Karena kita akan sekalian praktik langsung menggunakan aplikasi Saktiling. Bapak Ibu, silakan mengunduh terlebih dahulu Saktilingnya ya. Mungkin saya kasih waktu sekitar 2 menit ya untuk Bapak Ibu download dulu ya aplikasi Saktiling di Play Store ataupun App Store untuk pengguna iOS. Silakan ya Bapak Ibu. Silakan Mbak Ayu untuk di-remind ya untuk Bapak Ibu sekalian bisa mengunduh Saktiling terlebih dahulu. Oke, sambil mendownload ya, saya teruskan terkait dengan Saktiling ini. Oke, nah di sini ya fitur-fitur unggulannya yaitu ada berbagi kemanapun dan kapanpun. Berbagi di sini Bapak Ibu bisa transfer ke sesama anggota atau ke koperasi atau bahkan transfer antar bank gitu ya. Jadi bisa melakukan transfer bank melalui aplikasi Saktiling dan biayanya lebih murah dibandingkan BI Fast ya. Karena biaya adminnya hanya di 2.250. Jadi nilainya lebih kecil dibandingkan dengan eh, BI Fast ya di 2.500. Lalu ada juga top up e-wallet. Nah, Bapak Ibu bisa top up saldo untuk Dana, GoPay, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada pembelian dan pembayaran ya, PPOB. Seperti pulsa, paket data, token listrik. Nah, ini Bapak Ibu bisa membeli produk-produk tersebut di aplikasi Saktiling. Jadi secara mudahnya atau secara sederhananya, aplikasi Saktiling ini adalah e-walletnya versi koperasi begitu. Lalu juga di sini ada fitur pengajuan pinjaman ya. Nanti kita bisa sebelum meminjam bisa simulasi dulu berapa sih nilai pinjaman saya ya. Yang kalau angsurannya berapa ya kira-kira kalau misalnya saya mengangsur 10 juta ya. Dari tiap produk itu kita bisa simulasi dulu. Jadi kita langsung secara real time tahu, oh angsurannya segini ya, kalau misalkan saya minjem segini. Ya. Lalu ada dukungan QR ya, QR Sakti. Nah, QR Sakti ini untuk Bapak Ibu bisa saling transfer antar anggota ya. Misalkan dari anggota atas nama Pauzan ya, mau mentransfer ke anggota atas nama Dias, bisa melalui QR, bisa memanfaatkan QR ini. Di samping itu kita juga ada QRIS ya, QRIS ini tapi lebih ke QRIS untuk menampung ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu anggota koperasinya itu punya usaha, nah Bapak Ibu bisa menggunakan QRIS ini untuk menerima pembayaran dari konsumen gitu ya, dari customer. Oke, berikutnya di sini saya akan menjelaskan peran dari admin Saktiling ya. Jadi kan kalau Saktiling itu kan aplikasi berbasis mobile. Nah, untuk mengelola dan mengecek segala bentuk transaksi yang ada di Saktiling mobile tersebut, diperlukan yang namanya dashboard ya. Ada namanya Saktiling dashboard. Nah, admin itu perlu untuk mengelola Saktiling dashboardnya ini. Nah, di sini tugas admin Saktiling ya.
admin koperasi ya. Satu, mengarahkan dan memberitahu cara aktivasi Saktiling. Yang kedua, menerima komplain kalau misalkan terjadi transaksi yang pending ya atau tidak masuk. Nah, itu bisa diproses ya. Biasanya eh, biasanya kalau ternyata lagi ada kendala maintenance gitu ya, itu bisa diproses terlebih dahulu dengan menginfokan ya dari anggota ke adminnya. Lalu rutin untuk mengecek transaksi, ya, lalu koordinasi dengan tim SKK untuk pengecekan transaksi, lalu ada cek saldo deposit berkala. Nah, kemudian ada depositnya. Deposit ini untuk koperasi-koperasi yang menggunakan aplikasi Sakti, maka perlu untuk deposit uang ya ke sistem Sakti Link itu sendiri. Jadi nantinya ada dua jenis deposit ya, deposit untuk produk digital ya, dan deposit untuk berbagi ke kanal bank. Maksudnya adalah si koperasi ini punya modal terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau misalkan anggota ingin beli pulsa, kalau dia beli artinya nanti akan mengurangi dari sisi saldo deposit si koperasi itu sendiri gitu ya di sistem. Lalu juga ada berbagai kanal bank. Jadi nantinya si koperasi untuk mengaktifkan yang namanya produk digital dan juga transaksi ke kanal bank ini perlu melakukan deposit Saktiling. Seperti itu Bapak Ibu ya, mengenai aplikasi Sakti. Nah, saya ingin cek kembali apakah sudah mendownload Bapak Ibu sekalian aplikasi Saktinya? Sudah semua? Udah download tapi nggak bisa masuk mas, karena harus daftar dulu tuh. Oke, baik. Sebentar saya akan memberikan tata cara registrasinya ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang lain yang belum download, silakan download dulu. Nanti kita akan praktik langsung cara menggunakan aplikasi Sakti Linknya. Betul. Oke, bentar ya Bapak Ibu. Saya akan share screen cara registrasinya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan edukasi mengenai cara menggunakan aplikasi Saktiling. Tapi karena Bapak Ibu kan di sini dari berbagai macam koperasi ya. Nah, di aplikasi Saktiling ini Bapak Ibu coba untuk mendaftar sebagai anggota koperasi dari yang namanya Sakti Digital Group. Jadi Bapak Ibu mendaftar sebagai anggota Sakti Digital Group. Gitu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nantinya menggunakan Sakti ya di masing-masing koperasi, otomatis perbedaannya hanya di bagian pilih koperasi. Nanti di pilih koperasi itu ada berbagai koperasi dan bisa dipilih sesuai dengan koperasi yang Bapak Ibu ingin daftar. Tapi karena untuk kebutuhan praktik saat ini kita daftarnya melalui Sakti Digital Group.
Yang pertama, unduh dan install Saktiling ya. Ini sudah dilakukan ya, Bapak Ibu? Sudah? Sudah. Oke, nah pilih registrasi. Ya, nah pilih registrasi. Ya. Kalau sudah pilih registrasi, maka pilih kooperasinya. Kooperasinya Sakti Digital Cup. Lalu pilih klaster pengguna teknologi user. Nah, karena ini kita proses registrasi, Bapak Ibu tinggal lengkapi form pendaftarannya. Nah, untuk KTP ini opsional dulu aja ya. Bapak Ibu bisa foto wajah ataupun foto random aja bisa. Karena ini buat kebutuhan praktik simulasi dulu aja ya. Jadi nggak perlu harus wajib pakai KTP juga ya. Atau punya kartu identitas lain juga bisa. Sudah ada yang berhasil untuk registrasi? Nomor ponsel dan email pastikan betul-betul aktif ya. Jangan sampai salah menginput salah satu nomor ataupun salah satu kata, salah satu huruf. Pasti nanti akan tidak bisa mendaftar ya. Nomor ponsel ini nanti akan ada kaitannya dengan kode OTP ya. Dan kalau email ini nanti akan hubungannya dengan eh, password dan juga PIN transaksi anggota koperasi gitu. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu registrasi, saya akan sambil share screen juga terkait cara menggunakan aplikasinya menggunakan AirDroid ya. Baik, sambil menunggu Mas Rama menyiapkan materinya ya, boleh Bapak Ibu yang belum mengisi link daftar hadir boleh diisi terlebih dahulu ya, karena benefit seperti materi dan juga record Zoom akan diberikan kepada Bapak Ibu yang mengisi link daftar hadir. Untuk linknya sudah kami kirimkan ya di kolom chat. Apabila dari Bapak Ibu juga ada pertanyaan ya boleh di kolom chat Zoom yang nantinya akan dibahas saat sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu, apakah ada kendala saat proses registrasi? Kalau sudah registrasi, mohon diinfo ya, karena kita perlu me-approve terlebih dahulu.
Mas, saya sudah berhasil masuk. Cuman ini pas ngeklik icon-iconnya emang nggak bisa ya. Kayak pulsa, pakai data dan sebagainya. Tampilannya seperti apa, Pak? Tampilannya sudah ada nama, terus bawahnya Sakti Digital Corp, terus Indonesia, terus RP-nya itu masih yang tanda panah lingkar, terus di bawahnya ada registrasi Anda masih direview oleh pihak koperasi. Cek Iya, status gitu. sedang di-approve terlebih dahulu ya di sisi kita. Jadi nanti ya koperasi itu kan ada adminnya. Adminnya itu yang mengelola dashboard ya. Nah, jadi ketika ada anggota koperasi yang mendaftar ya melakukan registrasi menggunakan aplikasi Sakti, nah admin perlu mengupload terlebih dahulu Pak untuk meng-ACC terlebih dahulu gitu ya. Jadi sekarang sama tim kami lagi di ACC terlebih dahulu. Nah, kalau sudah nanti akan masuk ke tampilan login ya. Nah, Bapak Ibu bisa cek di email masing-masing ya mengenai apa password dan PIN-nya. Kalau untuk usernya itu menggunakan nomor ponsel ya. Apakah sudah ada yang berhasil? Ya, ini udah ada Pak masuk emailnya. Udah masuk ke menu yang tampilannya seperti yang saya nih Pak, kayak gini? Kalau menunya Nih, Pak. menunya belum Pak. Ini disuruh login lagi sebentar. Nah, ya, coba login dulu Pak. Nanti kalau udah login, tampilan aplikasinya akan seperti yang saya share screen kan ini. Anda belum terdaftar, silakan registrasi di koperasi yang bekerja sama dan lawan aktivasi. Gimana Pak? Itu pada saat pilih koperasinya Sakti Digital Cup kan ya Pak? Iya, betul. Ini kan juga dapat emailnya konfirmasi keanggotaan Sakti Digital Mm-mm. Cup Indonesia. Betul, betul. Nah, tinggal Bapak login dengan nomor ponsel dan Sama, dan passwordnya. Passwordnya sudah ada di email. iya, sudah Pak. Cuman ketika diklik login nggak masuk. Oh, masih belum masuk ya. Sebentar, saya konfirmasi dulu. Sebentar, saya cek lagi ya, sebentar di refresh. Sebentar. Oh, sudah Pak, di refresh. Sudah berhasil, Pak? Tampilannya apakah sudah seperti yang ada di layar? Seperti Eh, sudah ini muncul? masalah syarat ketentuan dulu ya. Berarti klik setuju ya. Setuju, betul-betul. Klik setuju, nanti akan Terus, muncul seperti ini tampilannya. sudah Pak, ini. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu yang lain, apakah sudah berhasil seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya? Yang lain bagaimana? Apakah bisa? Pak Tommy, Pak Rudianto, Bu Mariana, Lenovo, Pak Irhami, Pak Hans, Pak Giri Putra ya, Diskop UKM, Ibu Diah, Pak Anang, Pak Agus, Pak Abdul Majid, apakah sudah bisa untuk registrasi dan juga login ke aplikasi Saktilingnya? Oh ini Bu Diah tinggal kode aktivasi. Maksudnya ini OTP-nya belum muncul atau bagaimana Bu? Pak, sembari sedikit ya Pak. Oh iya, boleh boleh sambil explore explore boleh Pak. Bu Diah tinggal Jadi, aktivasi. ini Pak.
Ini kan Ya, tadi kan ketika registrasi hmm, kita kan ada ini ya Pak, ada milih ya di situ. Kita milih betul, terkait dengan koperasi dan sebagainya. Nah, betul berarti Pak. pertanyaan pertama berarti ketika kita kerjasama dengan Sakti Online ini, otomatis koperasi kita akan masuk list itu ya. Betul, ada nama koperasi Bapak di sistem kita. Jadi nanti anggota baru ketika ingin regis ke koperasi Bapak tidak perlu manual tapi melalui aplikasi dan bisa pilih koperasi Bapak. Begitu. Betul, Pak. Yang kedua terkait ini Pak, apa tadi kan kalau udah kan butuh approval ya. Nah, berarti posisi untuk approvalnya nanti kita di masing-masing koperasi harus menyiapkan admin khusus ya untuk Betul, ya. approval-approval itu ya. Ada yang bertugas untuk mengelola dashboardnya, dashboard Saktiling. Nah, itu bisa adminnya ya atau kalau misalkan koperasinya masih skalanya masih kecil, mungkin sekretaris ya atau yang inti-intinya manajemen koperasi lah intinya. Jadi ada yang khusus untuk mengecek secara berkala di sistem untuk dashboardnya, begitu Pak. Oke. Terus sama satu lagi, kalau terkait kerjasama itu, apakah langsung dua-duanya, Pak? Yang pertama terkait dengan tadi pencatatan akuntansi, langsung sepaket dengan yang mobile, atau bisa pilih salah satu aja, atau gimana, Pak? Baik, terkait dengan implementasi ya nanti setelah ini mungkin ya akan disampaikan. Ada ya. Jadi skema kerjasamanya kalau koperasi ingin menggunakan sistem sakti ya eh, paketnya itu sebenarnya kita paket sudah include semua Pak, baik itu untuk simpan pinjam ya core system tadi, aplikasi mobilenya dan juga aplikasi untuk misalkan untuk toko itu juga kita udah jadi all in one ya bundling semuanya. Tapi kalau misalkan Bapak perlu, Mas, saya perlunya untuk simpan pinjam dan keuangan aja, aplikasi mobile kayaknya anggota-anggota saya masih belum mau deh gitu ya. Nah, itu juga tetap bisa juga gitu sih, Pak. Jadi yang paling penting di Sakti online-nya ya. Kalau misalkan belum mau pakai aplikasi toko, belum mau untuk pakai aplikasi mobile anggota, itu juga kita nggak jadi masalah sih. Jadi bisa pilih antara mungkin Sakti online-nya aja atau ingin include bundling semuanya sekaligus. Nah, itu skema kerjasamanya seperti itu, Pak. Oke, makasih. Mungkin nanti lebih jelasnya pas udah sesinya ya, Pak ya. Iya, betul. Nanti setelah ini mungkin akan dipaparkan ya, Mbak Ayu, mengenai penawaran. Ya, nanti setelah ini mungkin saya akan sampaikan juga penawarannya. Karena ini terkait biaya ya, Pak ya. Berapa sih biaya, Mas? Gitu biasanya kan. Pengen tahu gunain aplikasi itu gimana biayanya. Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah sudah bisa dan berhasil login masuk ke aplikasi Saktilink-nya? Selain Pak Rizky, yang lain sudah bisa? Ibu dia udah bisa, Bu? Pak Hans, Pak Irhami, Pak Abdul Majid, Pak Agus, Pak Anang, apakah sudah bisa untuk menggunakan login Saktilink-nya? Oke, untuk mempercepat waktu ya, saya akan jelaskan ya. Ini saya sudah muncul kan di layar ya, Mbak Ayu ya. Nah, ini tampilan, hah? Digedein aja ya. Oh, ini kehalangan ternyata. Nah, ini ya.
Oke, ya Bapak Ibu, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai aplikasi Saktilink-nya. Nah, di sini ada beranda, ada mutasi, rekening, dan pengaturan ya di bagian bawah ini. Nah, untuk beranda itu ada informasi seluruh fitur ya. Lalu ada fitur mutasi, ini untuk mengecek terkait mutasi apa transaksinya. Lalu ada informasi rekening ya. Nah, informasi rekening, kita klik di bagian rekening, nanti akan ada produk apa aja. Nah, kebetulan di sistem apa di aplikasi yang saya masuk sebagai anggota, saya sudah terdaftar dan sudah menyetorkan simpanan ya rekening ponsel ya 140.000. Nah, nantinya kalau koperasi sudah join dengan Sakti, maka akan ada informasi seperti simpanan pokok, wajib, harian, berjangka, deposito, ataupun juga pinjaman, itu semua ada lengkap informasinya di rekening ini. Nilainya berapa, ya, itu akan muncul. Jadi, ini akan mempermudah anggota untuk memantau keuangan masing-masing anggotanya. Lalu di sini ada pengaturan ya. Kalau pengaturan ini mungkin nanti terkait dengan profil ya, atau mau ubah sandi, ubah PIN itu bisa dilakukan. Nah, pola kebijakan koperasi, ini biasanya produk-produk koperasi ada apa saja. Nah, kembali ke beranda. Nah, di beranda ini ada beberapa fitur ya yang menjadi unggulan ya. Yaitu di sini ada fitur berbagi. Bapak Ibu coba di sini ya klik berbagi. Fitur berbagi ini ya secara sederhana ini adalah fitur untuk transfer ya, transfer uang. Baik untuk ke anggota ataupun untuk ke eh, koperasi dan juga ke bank ya, ke kanal bank. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut nih, nah tadi saya sempat ke skip ya. Nah, nantinya koperasi perlu membuat simpanan harian yang tanpa jasa, yaitu namanya apa? Namanya rekening ponsel. Jadi rekening ponsel ini fungsinya sebagai e-walletnya anggota koperasi. Jadi anggota koperasi punya uang di sini nih ya, 140.000. Nah, di 140.000 ini bisa digunain untuk belanja ya, pulsa, PDAM, dan sebagainya. Nanti akan mengurangi nilai rekening ponsel ini. Ya, sama kayak kita top up Dana, top up Kupai ya, uang yang ada di situ yang kita belanjain. Rekening ponsel secara konsep itu kurang lebih seperti itu ya. E-walletnya versi koperasi. Nah, tadi yang fitur berbagi di sini ada berbagi ke rekeningku, kita bisa untuk mentransfer dari rekening ponsel misalkan ke rekening rekening simpanan ya. Karena ini rekeningnya belum dibuka, rekening-rekening seperti simpanan pokok wajib harian, jadi ini belum muncul. Lalu ada berbagi antar koperasi. Bapak Ibu bisa explore secara masing-masing secara mandiri ya. Lalu ada berbagi ke kanal bank. Nah, ini kita bisa pilih banknya ya dengan fee admin di 2.250. Nah, seperti itu Bapak Ibu mengenai fitur berbagi. Lah, selain berbagi, di sini ada pulsa, paket data, token listrik, ya, listrik pasca bayar, BPJS, PDAM, telepon pasca bayar, dan top up e-wallet juga ada. Nah, ini perlu dimaksimalkan oleh koperasi. Ya, koperasi perlu menganjurkan anggota-anggota itu menggunakan Saktilink ya untuk beli pulsa karena koperasi dapat margin atau keuntungan dari penjualan setiap produk digital yang ada. Di sini juga ada QRIS ya, QRIS yang bisa dimanfaatkan anggota koperasi. Misalkan ingin terima uang di 50.000. Maka di sini kita akan muncul ya QRIS kita.
untuk menampung untuk menerima uang transferan dari orang luar gitu ya. Jadi anggota-anggota yang punya UMKM bisa memaksimalkan fitur QRIS ini untuk terima uang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan karena ini akunnya adalah Sakti Digital Group ya. eh di sini memang belum tersedia aplikasi untuk pinjaman ya. Nah, nantinya kalau koperasi Bapak Ibu menggunakan Sakti, ya ada fitur pinjaman yang nanti bisa digunakan untuk mengajukan dan mensimulasikan angsuran pinjamannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dan ingin didiskusikan mengenai materi hari ini? Sudah secara keseluruhan ya, sudah saya jelaskan dari mulai core sistemnya, Sakti simpan pinjamnya, lalu KU laporan keuangan ya, dan terakhir adalah Sakti Link Mobile-nya untuk anggota koperasi ya. Jadi secara materi sudah secara keseluruhan saya menjelaskan ya. Barangkali Bapak Ibu ingin mengelaborasi atau ingin mendiskusikan lebih detail, saya terbuka ya. Dan tentu eh, saya usahakan untuk bisa menjawab sebaik mungkin ya dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rama atas penyampaian materi ya terkait Sakti Online dan juga Sakti Link ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Boleh langsung saja on mic ya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Rudianto, lalu ada dari Pak Tommy, Pak Rizky, Kak Mariana, lalu Pak Hans, Pak Giri, dan juga Bapak Ibu sekalian, boleh langsung saja on mic ya Bapak Ibu. Dan juga saya di sini mengingatkan kembali ya bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link daftar hadir, boleh diisi terlebih dahulu ya. Untuk linknya sudah kami kirimkan ya di kolom chat Zoom. Nah mungkin sambil menunggu apabila ada pertanyaan boleh dilanjut ya Mas Rama terkait penawaran Sakti ya. Oke, baik Bapak Ibu yang tadi sudah mengikuti jalannya kegiatan ya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang bertanya-tanya ya, bagaimana untuk menerapkan aplikasi ini di koperasi kita, gratis kah atau berbayar kah gitu ya? Seperti apa sih gitu ya? Nah, ini akan saya jelaskan. Oh, di kolom chat ada pertanyaan, Bayu ya. Kebutuhan Untuk kebutuhan servernya berapa, Pak? Untuk backup data sama kebutuhan spesifikasi perangkat kalau kita pakai Sakti. Nah, kalau di sistem Sakti, Pak Rudianto, mengenai servernya itu kita pakai cloud server. Artinya servernya itu ada di kita. Jadi jadi koperasi itu udah nerima bersih. Nggak perlu lagi beli server sendiri gitu. Jadi kita ada biaya untuk bulanan servernya ya untuk menggunakan aplikasi Sakti ini. Karena ini aplikasinya digital ya, bukan aplikasi yang offline atau desktop. Jadi secara secara penggunaan ya penyimpanan itu kita penyimpanannya melalui cloud yang milik dari PT Sakti itu sendiri. Begitu Pak Rudianto ya mengenai server. Tentu dengan adanya cloud server ini karena kita aplikasinya digital membantu koperasi dalam hal transaksi dan laporan itu secara real time. Kalau kalau misalkan sistem-sistem aplikasi yang lain, aplikasi koperasi kan nggak cuma Sakti ya, ada juga
brand-brand lain gitu ya. Ada juga yang modelnya itu desktop atau offline ya. Jadi nggak pakai online-onlinean, nggak pakai digital lah gitu. Dia servernya masing-masing sendiri, beli sendiri. Nah, biasanya itu tidak secara real time pencatatan ataupun proses transaksinya, Pak. Jadi tetap harus manual dalam hal apa pencatatannya gitu ya, tidak saat itu juga gitu. Di sini saya akan menjelaskan penawaran implementasi platform Sakti. Bapak Ibu kan sudah bertanya-tanya ya, berapa sih aplikasinya, Pak? Gitu ya. Tentu yang namanya kita melakukan transformasi dari manual ke digital, ada investasi yang kita harus bayar. Tapi investasi kita ini anggapnya investasi kenapa? Karena dengan kemudahan yang ada akan membantu proses bisnis koperasi Bapak Ibu sekalian menjadi lebih baik dan bisa berkembang ya, dan lebih cepat prosesnya membantu untuk keputusan bisnisnya ke depan ya. Akhirnya kita sebut ini sebagai investasi karena dengan cost yang kita keluarkan untuk menggunakan aplikasi nantinya akan sepadan dengan nilai manfaat yang Bapak Ibu rasakan ya. Apalagi kita juga ada aplikasi Saktiling Mobile yang ada eh, untuk margin keuntungan dari sisi pulsa token listrik ya PPOB itu semua bisa jadi keuntungan buat koperasi. Nah, itu nantinya akan mengurangi cost ya biaya yang Bapak Ibu ingin investasikan. Nah, saya akan jelaskan ya biayanya berapa sih kita start dari 5 juta rupiah ya. Nah, nilainya itu sebetulnya bervariasi Bapak Ibu ya, tergantung dari profil koperasinya. Profil koperasi ini biasanya kita mengukur dari aset simpanan pinjamannya dan juga jumlah anggotanya ada berapa. Karena koperasi itu ada yang koperasinya kecil, sedang, ataupun menengah, yang mana masing-masing pasti punya keperluan transaksi yang berbeda-beda ya, tingkatannya, seberapa banyak, seberapa besar transaksinya, dan itu akan mempengaruhi dari sisi penyimpanan dari sistem kita juga ya. Jadi untuk biaya bervariasi tergantung profil koperasinya. Semakin besar koperasinya, pasti ada penyesuaian dari sisi harga. Nah, untuk 5 juta ini kategori koperasi-koperasi yang masih baru ya, dan koperasi yang masih skalanya kecil ya, di bawah 250 anggota ya. Kalau koperasinya udah di atas 250, misalkan di 1000, 2000, nah itu biayanya disesuaikan lagi. Untuk diskusi fix biayanya berapa, Bapak Ibu bisa konsultasi ya ke nomor Sakti Bistep yang biasa kita kirimkan link Zoom buat workshop ya. Nah, itu bisa konsultasi melalui grup itu. Bisa melalui ke WA itu. Apa saja sih paket implementasinya ya? Ada pelatihan, ada setup aplikasinya, ada support online ya. Support online nih untuk membantu koperasi menjalankan aplikasi. Jadi kita sistemnya nggak beli putus, Pak, Bu. Kita sistemnya tetap eh, terkoneksi ya, karena ada biaya bulanannya juga. Untuk biaya bulanannya itu start di 500.000 ya. Sama ya, biaya bulanan juga bervariasi tergantung dari profil koperasi masing-masing. Lalu ada fasilitas juga migrasi data ya. Jadi Bapak Ibu bisa pengen langsung pakai, Mas. Saya buat nyeting-nyeting sendiri saya agak kurang paham, nanti bisa disettingkan oleh tim kita. Dimigrasikan datanya. Nah, ini ada biaya cloud servernya ya, ada paket bulanannya, itu kita Saktiling sebanyak 250 anggota, dan ada paket EQYC. EQYC itu jadi adalah eh, teknologi untuk kita memverifikasi seorang anggota koperasi yang baru mendaftar. Nah, kita sudah terkoneksi dengan Disduk Capil ya, untuk terkait misalkan NIK ya.
Kan takutnya kan koperasi disusupi oleh orang yang KTP-nya tuh palsu gitu ya, NIK-nya palsu. Tapi dengan adanya EKYC ini, teknologi kita tuh udah mendukung koperasi supaya tidak salah dalam menggayat atau mendapatkan anggota baru gitu ya. Jadi diverifikasi di awal dari sisi kartu identitasnya dan juga verifikasi wajahnya juga ya. Di sini sudah paketnya sudah sebanyak 20 kali dalam 1 bulan ya. Lalu untuk lebih lanjut konsultasi Bapak Ibu bisa mengisi form profil koperasi ya. Silakan Bapak Ibu mengisi form profil koperasinya. Saya akan kirimkan melalui kolom chat. Nah, Bapak Ibu tolong diisi profil koperasinya. Nanti untuk lebih lanjut kita bisa berkonsultasi begitu. Selain itu kita juga ada paket Sakti Community. Nah, Sakti Community ini secara sederhananya adalah paket bagi Bapak Ibu yang punya koperasi tapi masih dalam keadaan, Mas, sepertinya saya belum bisa kalau implementasi sekaligus biayanya, nilainya besar gitu ya. Nah, kita ada paket demo selama 6 bulan ya. Jadi ini trial selama 6 bulan dengan harga 1,5 juta. Nah, ini koperasi kecil, menengah, besar bisa menggunakan aplikasi Sakti dengan biaya yang relatif lebih murah, yaitu 1,5 juta selama 6 bulan. Jadi, misalkan koperasi Bapak Ibu, koperasi karyawan yang jumlahnya besar gitu ya, ingin menggunakan aplikasi Sakti tapi masih ragu gitu ya, boleh nggak sih Mas, saya pengen trial dulu, ada nggak trial yang berbayarnya? Nah, itu kita sudah fasilitasi dengan Sakti Community. Kemudian ada ya, nah ini Sakti Community tujuannya ya mempermudah koperasi memulai digitalisasi, menekan biaya awal ya dan sebagainya. Untuk Bapak Ibu yang tertarik menggunakan Sakti Community bisa mendaftar ya melalui link yang tertera. Saya akan kirimkan juga di sini di chat Zoom. Nah, kemudian ada Sakti Merah Putih ya, Bapak Ibu yang Koperasi Desa dan Merah Putih, ya, Desa Merah Putih, Kelurahan Merah Putih. Kita juga ada paket implementasi sebesar 3 juta rupiah. Tetapi kemudahannya biayanya itu dibayar di akhir periode program, jadi tidak dibebankan di awal. Inisiasi program ini di kami buat dengan tujuan karena koperasi-koperasi Desa Merah Putih ini kan masih terkendala ya dari sisi pembiayaan, masih berkembang ya, masih sedikit jumlah simpanannya, tokonya baru buka, gerainya baru dibangun, jadi belum ada biaya Mas untuk menggunakan aplikasi Sakti. Nah, Bapak Ibu bisa ngegunain aplikasi Sakti tapi bayarnya di akhir ya, di Desember 2026. Jadi eh, usahanya udah berkembang, baru Bapak Ibu bisa bayar gitu ya. Jadi Sakti Merah Putih ini sama dengan Sakti Online dan Sakti Link Mobile, secara aplikasi sama ya, hanya peruntukannya untuk koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Bapak Ibu yang tertarik bisa mendaftar melalui form yang saya kirimkan ya di sini. Sakti Merah Putih. Oh, ini kepotong. Oke, baik. Konsultasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa komunikasi dengan saya langsung ya, dengan 0877 6364 4626 atas nama Rama dari tim Sakti. Jadi lebih detail akan kita bisa diskusi bareng-bareng ya. Pak Hans, itu paket buat tahun apa? Oh, ini terkait dengan Sakti Merah Putih, Pak.
3 juta, dibayarnya di akhir, harganya 3 juta. Untuk Sakti Merah Putih ini paketnya 1 tahun. Kalau untuk paket community itu selama 6 bulan, ya, 1,5 juta selama 6 bulan. Kalau untuk aplikasi yang konvensional, yang umum gitu ya, itu kita ada paket implementasi mulai dari 5 juta dan ada biaya bulanannya. Nah, untuk paket implementasi ini tidak tidak ini ya, apa? Tidak terbatas oleh waktu. Jadi kita biasanya kontraknya itu di 3 tahun gitu ya. Tapi untuk kontrak berikutnya tinggal melanjutkan aja biaya bulanannya. Nah, biaya bulanan itu di kisaran start dari 500.000 begitu, Pak Hans ya. Baik, sudah semua ya, sudah saya paparkan juga terkait dengan bagaimana sih mengimplementasikan Sakti. Betul, Pak Hans. Untuk Sakti Merah Putih tidak ada bulanannya. Bayar 3 juta di akhir dan nggak ada biaya bulanan. Pak Hans dari koperasi mana tadi? Pajonengan ya? Oke, baik. Mm. Untuk konsultasi bisa chat langsung ya Pak Hans di nomor 087763644626 dengan saya langsung Pak. Untuk Pak Gojengan itu di daerah mana Pak ya? Bali kah? Jawa Timur ya? Oh dari Brebes. Oke, baik. Kita juga ada komunikasi ya dengan Dinas Koperasi dari Brebes ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa berkunjung juga ke Brebes gitu ya, Pak Hans ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah selesai semua materi yang sudah saya paparkan. Eh, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Dan mungkin nanti dari Mbak Ayu juga ada penawaran produk-produk lain bisa dijelaskan juga. Selebihnya mohon maaf ya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Mbak Ayu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rahmat dan materinya ya terkait hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kembali sebelum kita mengakhiri sesi workshop siang hari ini ya? Boleh langsung saja on mic ya Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Sambil menunggu, boleh kita sesi dokumentasi kembali ya Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu sekalian boleh diaktifkan terlebih dahulu ya kameranya agar kita bisa memulai sesi dokumentasi pada siang hari ini sebelum mengakhiri sesi workshop. Oke, mohon diaktifkan Pak kameranya. Kita foto ulang ya, karena sekarang pesertanya cukup banyak ya, jadi kita bisa dokumentasikan juga. Pak Hans, Pak Abdul Majid, barangkali bisa ikut foto. Pak Irhami, Pak Agus, Pak Anang, Pak Rizky bisa ikut foto Pak, Bu. Oke, baik. Bisa kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, boleh gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri sesi workshop hari ini? Mungkin dari Pak Tommy, boleh silakan Pak. Ya, terima kasih. Oke, baik. Oke, Mungkin baik. coba ini Bu, apa bisa di-share terkait dengan promo tadi ya, dapatnya apa aja. Jadi kita dari pihak manajemen nanti kan bisa menindaklanjuti ya terkait dengan penawaran yang ada, terus dengan aplikasi kita yang sudah ada kira-kira lebih efisien dan lebih efektif yang mana. Gitu. Oh, ini ya penawaran penawaran tadi Pak ya. Iya, Itu penawaran mas sama benefitnya kan.
gitu Pak. Boleh Pak. Jadi sekalian harganya yang realnya berapa gitu Pak. Jadi kita nggak perlu tanya-tanya lagi, tapi udah bisa diskusi seperti itu. Kalau Pak, maaf, kalau Pak Rizky dari koperasi apa dari dinas Pak? Dari koperasi Pak. Oke. Nanti kami hubungi Pak Rizky ya untuk nilai penawarannya kita beberkan begitu ya. Siap Pak. Iya, makasih Pak. Oke, makasih juga Pak. Silakan mungkin dari Mbak Ayu ya untuk penawaran kayak edisi gitu ya. Oke, baik. Izin share screen ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada promo buku ya Bapak Ibu. Kami menyediakan buku Koperasi Non-Syariah dalam Perspektif Hukum Indonesia yang harganya semula 250 menjadi 150.000. Dan apabila Bapak Ibu mengikuti workshop ataupun BBS, bisa di screenshot ya agar nantinya mendapatkan diskon eksklusif sebesar 10%. Nah, apabila Bapak Ibu berminat, untuk linknya sudah kami kirimkan ya Bapak Ibu di kolom chat Zoom. Selanjutnya kami juga ada promo edisi ya Bapak Ibu. Di sini layanan keuangan Mini ATM di koperasi untuk tarik tunai, cek saldo, cetak struk, dan juga berbagi saldo. Nah, apabila Bapak Ibu berminat bisa menghubungi Mas Rama ataupun tim bisnis lainnya di nomor BizDev yang sudah kami kirimkan ya Bapak Ibu di kolom chat Zoom juga. Nah, di sini juga kami mengingatkan kembali apabila Bapak Ibu belum mengisi link daftar hadir, boleh diisi terlebih dahulu ya, karena benefit seperti rekaman Zoom dan juga modul materi akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu yang mengisi link daftar hadir. Untuk linknya sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom. Dan juga kami mengingatkan kembali untuk workshop besok kami masih ada yang sama ya. Untuk besok kita terkait multi Unit usaha ya toko, Bapak Ibu ya. sekalian. Dan juga di hari keempat kita akan membahas terkait SAKP. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa simpan link Zoom ini ya untuk mengikuti hari ketiga dan juga hari keempat di jam yang sama ya. Baik dari Bapak Ibu sekalian, apabila tidak ada pertanyaan dan juga tidak ada diskusi lebih lanjut, kami izin tutup sesi workshop pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di sesi besok di jam dan link yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti.